Hai guys, ketemu lagi sama gue Indra Hadi Wijaya. Hari ini gue mau ngomongin tentang pentingnya perencanaan dan juga pentingnya persiapan. Jadi hari ini terinspirasi oleh sebuah acara ya. Jadi karena di masa pandemi kita sering bikin acara-acara via webinar, via online gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah suatu hal yang positif karena kita bisa membuat sebuah acara dan tidak dibatasi oleh lokasi. Jadi artinya kalau misalnya dulu pada saat offline kita pengen bikin acara, kita pengen sharing tentang sesuatu, maka terbatas oleh orang-orang yang ada dalam kota tersebut. Tapi sekarang dengan adanya pandemi ini, kita bisa bikin sebuah acara dan kemudian acara ini bisa dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kota di Indonesia. Bahkan dari luar negeri pun bisa. Nah, rencananya itu gue bisa santai. Jadi gue cuma memantau dan kemudian gue bisa lihat. Jadi pada saat awal gue on cam gitu ya, gue sampai di satu titik, terus kemudian gue putuskan adalah oke lah, acara sudah running well, udah ada MC-nya, udah ada host-nya, udah ada pembicaranya, semuanya everything is good, udah siap gitu ya. Terus kemudian karena kebetulan belum makan, gue lapar kan, jadi pada saat lapar itu sudahlah, semuanya sudah running well, ya sudah. Terus kemudian gue tinggal makan, gue matikan kamera dan kemudian gue pergi makan gitu kan ya, sambil gue dengerin earphone. Jadi Zoom yang di komputer itu tetap nyala, sementara gue join lagi via handphone, dan kemudian di handphone itu gue mendengarkan via earphone. Terus kemudian udah gue makan, gue datang ke meja makan, gue udah siapin nasi, kemudian gue udah ambil lauk, terus kemudian gue udah nyuap gitu. Terus kemudian tiba-tiba ada panggilan, ya, kepada Bapak Indra Hadi Wijaya dimohon untuk memberikan kata sambutan. Buset, ini nggak ada di mana, di rundown itu nggak ada, dan sama sekali nggak ada pemberitahuan bahwa gue disuruh untuk menyampaikan kata sambutan. Buset, dan tiba-tiba ya Pak Indra Hadi udah dipanggil 2 kali, ya langsung gue lari dong, langsung lari dan kemudian langsung duduk depan laptop, terus kemudian nyalain kamera dan kemudian ya udah langsung lah harus menyampaikan kata sambutan. Nah, dari hal ini sebenarnya ada beberapa hal yang mau gue sampaikan. Yang pertama adalah pentingnya untuk kita punya perencanaan. Kebayang ya, tadi gue sudah siap-siap untuk, bukan udah siap-siap, udah makan, udah nyuap gitu kan, terus kemudian tiba-tiba dipanggil dan harus lari dan kemudian langsung menyampaikan kata sambutan yang sama sekali tidak dipersiapkan sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya banyak kejadian di dalam dunia keuangan. Yaitu adalah apa? Yaitu adalah pada saat kita tidak mempersiapkan masa depan keuangan kita. Contohnya apa sih masa depan keuangan kita? Sebagai contoh, misalkan pada saat seseorang menikah, habis menikah kemudian punya anak. Pada saat anak itu baru lahir, sebenarnya si orang tua ini sudah bisa tahu bahwa 6 tahun yang akan datang ini anak akan masuk SD, 12 tahun yang akan datang akan masuk SMP, 15 tahun yang akan datang akan masuk SMA, 18 tahun yang akan datang akan masuk kuliah. Kalau mau sampai S2, maka 22 tahun yang akan datang akan masuk S2 nih anak. Ya kan? Ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dipersiapkan. Tapi sayangnya banyak orang tua, banyak keluarga yang tidak mempersiapkan. Karena sama sekali bengong gitu, tidak tahu dengan apa yang akan terjadi ke depan. Contoh, gimana buktinya? Buktinya adalah Perum Pegadaian itu biasanya akan ramai pada saat anak mau masuk sekolah, pada saat tahun ajaran baru, pada saat pendaftaran sekolah itu biasanya akan muncul banyak orang ramai-ramai ke Pegadaian untuk menggadaikan barangnya. Nah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita hindari kalau kita sudah melakukan yang namanya persiapan, betul ya? Nah, terus kemudian yang kedua, kita juga perlu yang namanya plan B, yaitu adalah apa? Pada saat rencana tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Contoh tadi pada saat di awal rencananya adalah gue nggak perlu ngomong apapun, gue cuma bisa mendengarkan, bisa sambil makan, bisa dengerin. Terus kemudian ternyata kenyataannya plan gue, rencana gue tidak sesuai dengan kenyataan tersebut. Nah, jadi pada saat ini terjadi, apa yang bisa dilakukan dalam sisi keuangan? Dari sisi keuangan, kejadian itu misalnya seperti apa sih? Tadi ya, gue lagi makan, lagi mau nikmatin makan, lagi sudah mengunyah, terus kemudian tiba-tiba dapat panggilan, kepada Bapak Indra Hadi Wijaya dipersilahkan. Hah? Buset. Nah, sekarang kebayang nggak? Guys, kalau misalkan ternyata kita lagi seru-serunya nih, lagi seru-serunya kerja, lagi seru-serunya bisnis, lagi seru-serunya menghasilkan, terus kemudian tiba-tiba dapat panggilan dari yang di atas, kepada Bapak Indra Hadi Wijaya dipersilahkan langsung menuju surga. Hah? Buset. Gue masih belum siap, bro. Tapi kalau panggilan itu sudah ada, apa yang akan terjadi?
ya tetap aja mesti mau nggak mau, suka nggak suka tetap harus dijalanin, betul ya? Tadi gue lagi makan, suka nggak suka karena sudah dipanggil ya tetap mau nggak mau harus muncul. Apapun yang sedang kita lakukan, kalau Tuhan sudah panggil kita, maka ya siap nggak siap, mau nggak mau kita sudah harus siap. Nah, kalau misalnya itu terjadi, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan sebenarnya adalah disitulah fungsinya yang namanya program asuransi. Yang bisa mempersiapkan, yang bisa melanjutkan rencana-rencana kita kepada keluarga kita dengan menyiapkan dana yang cukup seandainya kita tidak bisa mencukupinya lagi. Nah, itulah fungsinya asuransi. Jadi, guys, hari ini gue dapat banyak pelajaran dari insight dari kejadian ini. Yang pertama adalah gue mesti punya perencanaan, dan kemudian perencanaan itu harus dibuat sedetil mungkin, jangan sampai kita jadi kaget. Tapi seandainya rencana itu pun ternyata tidak bisa berjalan, tidak bisa mulus, maka gue mesti punya yang namanya plan B-nya, yaitu dalam sisi keuangan adalah yang namanya asuransi. Begitu juga dengan asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, dan lain-lain. Jadi itulah fungsinya perencanaan dan itulah fungsinya asuransi dalam kehidupan kita. Oke, semoga sharing gue hari ini, pengalaman gue hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan dan bisa membuat perencanaan kita jadi lebih matang ke depannya, bahwa kita merencanakan lebih detail, lebih matang, dan segalanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, thank you. Gue Indra Hadi Wijaya.